Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Paroki Cijantung, Gereja Santo Aloysius Gonzaga. Sore ini adalah perayaan kudus Misa Malam Natal. Misa pada sore ini akan dipersembahkan oleh Romo Robi CSSR dan Romo Mans CSSR. Pada misa hari ini, berkat anak ditiadakan. Umat dimohon untuk mematikan handphone dan semua alat komunikasi lainnya. Diharapkan umat dapat berpartisipasi dalam menjaga ketenangan dan ketertiban selama misa berlangsung. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada sore yang penuh berkat ini, kita berkumpul sebagai umat Allah untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sore ini, kita merayakan kasih Allah yang sempurna, yang diwujudkan melalui kelahiran Sang Putra di Betlehem. Dia datang ke dunia bukan hanya sebagai seorang bayi, tetapi sebagai terang yang membawa keselamatan dan damai bagi umat manusia. Ekaristi Kudus pada sore ini menjadi kesempatan yang indah untuk memperbaharui iman kita, memperdalam kasih kita kepada Allah dan sesama, serta menghidupi makna Natal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suasana sukacita dan keheningan sore ini, marilah kita siapkan hati dan membuka diri untuk menerima kehadirannya dalam hidup kita dengan hati penuh syukur. Menyambut Yesus dalam doa dan penyembahan, memuliakan Tuhan yang telah memberi kita anugerah terbesar dalam hidup ini.
Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut imam dan petugas liturgi memasuki altar kudus. Malam dingin tiada cahaya, Kiriliso beri kami pernaungan agar tiada kedinginan. Yesus dan Maria, malam dingin tiada cahaya, Kiriliso maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia, beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan. 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah
untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria, oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersembah sujud kepadamu atas peristiwa inkarnasi yang terjadi di kandang Betlehem 2000 tahun yang lalu. Pada malam ini kami rayakan peristiwa itu dalam suasana sukacita. Maka kami mohon, sudilah memberkati kandang Natal ini yang kami gunakan untuk mengenang peristiwa kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Yesus, dengan hati penuh syukur dan sukacita, kami mengenang kelahiran-Mu yang lahir di palungan sederhana, sebagai tanda cinta-Mu yang besar bagi umat manusia. Bimbinglah keluarga kami agar selalu meneladan keluarga kudus di Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh dan berkembang menjadi keluarga Katolik yang beriman teguh dan mendalam, misioner dan berdaya ubah, dan tetap mengembangkan diri berdasarkan pengharapan dan cinta kasih. Jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat menghancurkan semangat kekeluargaan dan paguyuban, seperti pertengkaran, iri hati, dan dengki, egoisme, dan ingin menang sendiri. Kuatkanlah kami dalam mengusahakan kedamaian
kerukunan, serta kebahagiaan keluarga dan masyarakat kami. Karena kami Kau utus menjadi penyalur kasih-Mu di dunia ini, khususnya di masyarakat sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Datanglah ya Yesus dan Kasihanilah keluarga kami. Yesus, Juru Selamat kami yang sejati, atas nama umat-Mu yang sujud di sini, di malam Natal ini, kami ucapkan selamat datang ke dunia di paroki kami, Paroki Cijantung Gereja Santolis Gonzaga, di keluarga kami, di hidup kami, di dalam hati kami. Sudah lama kami mempersiapkan kedatangan-Mu, sudah tak sabar kami menantikan-Mu. Banyak yang hendak kami bicarakan dengan-Mu, semuanya kami mau serahkan kepadamu. Oh Sang Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai, mari tinggallah terus bersama kami. Oh Mesias, Sang Juru Selamat, utusan Bapa, selamatkanlah kami dari belenggu dosa. Oh Bayi Natal, pembawa damai, taburkanlah damai itu di dalam dunia dan bangsa kami. Dulu pintu Betlehem tertutup, tetapi sekarang pintu hati kami terbuka lebar-lebar menyambut-Mu. Silakan Yesus, merajalah atas kami semua, kini dan sepanjang masa. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kamu akan tahu bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan kita, dan besok pagi akan kamu saksikan kemuliaannya. Sekarang dan selamanya. Om Opa, Bapak Ibu, orang muda, remaja, anak-anak, umat beriman yang saya kasih dalam Kristus. Selamat sore semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Sukacita kita semua boleh bersatu dalam perayaan Natal pada kesempatan sore malam hari ini. Pada kesempatan yang penuh berkat ini, kita semua bersatu untuk memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat kita. Melalui perayaan ini, kita diajak untuk mengikuti panggilan malaikat kepada gembala. Tema Natal yang diberikan KWI yaitu seruan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Seruan ini tentunya mengajak kita semua untuk merayakan Natal dengan sukacita, dan terutama kita pergi dan menjumpai Yesus yang menantikan kita datang untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepadanya. Dialah Sang Raja Damai, Sang Penebus yang lahir untuk kita. Saudara-saudariku terkasih, melalui tema ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita semua diajak untuk memperdalam spiritualitas kita, hidup rohani kita. Melaluinya kita diajak meninggalkan segala kekhawatiran, segala kesibukan, dan juga segala macam permasalahan dan kegelisahan kita. Dan dengan hati penuh sukacita, dengan kerendahan hati, kita pergi ke Bethlehem. Kita menyambut Dia yang lahir di tengah-tengah kita. Bagi kita, Bethlehem bukan saja hanya sebuah tempat fisik, tetapi pada kesempatan ini saat kita merayakan Natal, Bethlehem bagi kita adalah simbol hati kita yang senantiasa selalu terbuka untuk menerima Yesus yang lahir dalam hidup kita. Hati kita adalah Bethlehem. Karena itu, marilah sekarang kita bersama-sama menyambut kelahiran Kristus yang membawa terang, kedamaian dan keselamatan bagi dunia, dengan terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin. Kasihanilah
Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada malam yang penuh berkat ini, kami merayakan kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus di Betlehem. Kami datang dengan hati yang penuh sukacita, siap menyambutnya sebagai terang yang menerangi dunia. Semoga perayaan ini mengingatkan kami untuk membuka hati kami seperti Betlehem, agar Kristus dapat lahir dalam hidup kami dan membawa damai serta kasih-Nya bagi dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan.
bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud,
yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, rasa-rasanya kita itu baru saja merayakan Natal. Perayaan Natal tahun lalu itu serasa baru kemarin, tetapi sekarang tiba-tiba sudah Natal aja. Memang di akhir Maret kemarin kita merayakan Paskah, ya, Pekan Suci. Tetapi entah kenapa biasanya cara kita merayakan Natal itu selalu lebih meriah daripada cara kita merayakan Paskah. Walaupun secara liturgis dan secara teologis Paskah itu seharusnya menjadi puncak perayaan iman kita. Tetapi Natal itu selalu menjadi sebuah perayaan yang unik. Bahkan saya sendiri pun selalu suka dengan perayaan Natal, gitu. Setiap kali lihat dekorasi Natal pasti rasanya itu beda gitu. Langsung terasa, wah, Natal sudah dekat, walaupun waktu itu masih masa Advent misalnya. Apalagi kalau sudah mulai dekat-dekat Natal, kue Natal mulai berdatangan, kami para Romo selalu kebanjiran kue Natal. Senang gitu. Enaknya jadi Romo, ya. Juga kalau dengar lagu-lagu Natal, luar biasa sekali. Entah itu lagu-lagu klasik ataupun lagu yang baru saja diciptakan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu mereka tahu kalau ada satu lagu Natal itu yang para Romo nggak suka. Saya nggak tahu Romo Robi, ya, saya nggak tanya Romo Robi di sini. Tetapi saya sendiri secara pribadi ada satu lagu Natal yang saya tuh nggak suka dengar kalau orang menyanyikan lagu itu. Tahu nggak lagu apa itu? Nggak tahu, ya. Tapi lagunya cukup familiar. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Waktu orang-orang menyanyikan lagu itu, kami para Romo tuh dengarnya kayak gini. Single man, single man, single all the way.
Selamat Natal Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tema Natal kita pada tahun ini, tahun 2024, tema ini diusulkan oleh KWI dan juga PGI adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu diambil dari Injil yang tadi dibacakan Lukas bab 2. Lengkapnya itu, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Reaksi saya pertama waktu membaca tema ini, saya itu bertanya di dalam hati, ngapain kita pergi ke Bethlehem? Pakai acara sekarang lagi. Bukannya di sana sedang perang. Emangnya mau cari peluru nyasar? Mari kita pergi ke Bethlehem. Saya membaca sebuah berita tadi malam di internet. Judul berita itu menurut saya menarik sekaligus cukup menyentuh. Bethlehem will experience another truly silent night this Christmas. Bethlehem akan mengalami Natal dalam kesunyian tahun ini. Paling kurang itu terjemahan bebasnya. Dan ini tahun kedua. Biasanya pada perayaan Natal itu, alun-alun di depan gereja kelahiran Kristus di Bethlehem, the Church of the Nativity, itu selalu penuh dengan orang. Ada sekian banyak peziarah yang pergi ke sana. Ada sekian banyak wisatawan yang pergi ke sana. Bahkan di awal Desember itu hotel-hotel sudah mulai penuh dengan orang-orang. Tapi sudah sejak 2 tahun ini semuanya itu tidak terjadi. Padahal itu adalah kota kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang sekarang sedang berlomba-lomba keluar dari Bethlehem hanya karena perang yang sedang berkecamuk di sana. Hanya karena kekejaman perang yang setiap hari menelan nyawa manusia. Tidak hanya 1 atau 2 orang, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Saya itu kadang berpikir, merefleksikan gini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bagaimana orang-orang di sana bisa merasakan damai dan sukacita Natal seperti yang kita rayakan sekarang ini di gereja Santo Aloysius Gonzaga Cijantung di sini. Bagaimana orang-orang di Bethlehem saat ini merayakan Natal di sana? Dan saya juga agak sedikit nakal bertanya dalam hati. Seandainya Bethlehem 2000-an tahun yang lalu ketika Yesus lahir itu situasinya seperti sekarang ini, apakah Tuhan Yesus masih mau dilahirkan di sana? Seandainya Bethlehem waktu itu pun menjadi arena perang yang ganas seperti sekarang ini, apakah Tuhan Yesus masih mau dilahirkan di Bethlehem seperti itu? Dan dalam refleksi saya, tanpa keraguan sekalipun, saya yakin jawabannya adalah iya. Tuhan Yesus pasti masih mau dilahirkan di Bethlehem, walaupun Bethlehem menjadi arena peperangan seperti itu. Dan kalau kita mau lihat sejarah, 2000-an tahun lalu ketika Tuhan Yesus dilahirkan itu, Bethlehem pun dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Orang-orang Israel pada waktu itu juga hidup dalam penderitaan. Dan Tuhan Yesus memilih Bethlehem, tempat di mana umatnya sedang menderita, untuk dilahirkan di sana. Kenapa bukan Yerusalem? Yerusalem itu kota yang jauh lebih besar daripada Bethlehem. Dan dia memilih dilahirkan dalam situasi yang ekstrim.
Kita lihat di kandang Natal yang telah dibuat dengan bagus sekali oleh tim dekorasi di gereja ini, sudah diinkulturasikan dengan begitu baik. Tetapi masih kelihatan simbol-simbol kesederhanaan di sana. Dan waktu itu Tuhan Yesus dilahirkan dalam situasi yang sangat ekstrim. Di dalam kandang hewan, terbaring di dalam palungan yang kotor. Hanya ditemani oleh ayah dan ibunya, juga para gembala miskin beserta hewan-hewan gembalaannya. Tentu saja pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mengapa Allah kita mau melakukan semuanya ini? Mengapa Allah kita mau menjadi manusia sama seperti kita, manusia yang fana? Mengapa Allah kita mau turun ke dunia yang kotor, dunia yang kejam, dunia yang penuh penderitaan? Saya meminjam tulisannya Santo Alfonsus Maria de Liguori. Santo Alfonsus adalah pendiri kongregasi CSSR atau Redemptoris. Saya dan Romo Robi adalah anggota Redemptoris. Dia menjelaskan teologi inkarnasi dengan memulainya dengan menjelaskan tentang kegalauan atau kegemparan yang terjadi di surga antara Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus galau karena mereka melihat manusia itu selalu saja jatuh dalam dosa. Manusia itu selalu saja jauh dari Allah. Allah Tritunggal yang Maha Kudus sudah melakukan segala cara agar mengajak manusia itu bisa kembali dekat kepada Allah. Mengajak manusia untuk bisa mencintai Allah sama seperti Allah yang telah terlebih dahulu mencintai Allah. Sayangnya selalu saja gagal. Manusia diciptakan dengan cara yang istimewa, ditempatkan di dalam Taman Eden dengan sukacita kebahagiaan seperti surga. Bahkan di dalam taman itu pun manusia jatuh dalam dosa. Lalu manusia diampuni, Allah membentuk mereka menjadi umat pilihan bangsa terjanji. Kemudian mereka mengkhianati Allah, Allah membiarkan mereka dijajah oleh Mesir. Dalam penderitaan mereka berdoa kepada Allah, Allah mengampuni mereka. Setelah diampuni mereka berdosa lagi, sampai bahkan dibuang ke pembuangan di Babel. Mereka bertobat, mohon ampun, Allah ampuni lagi. Kemudian jatuh lagi ke dalam dosa. Sejarah keselamatan itu selalu diwarnai dengan jatuh dalam dosa, pertobatan, pengampunan, jatuh dalam dosa, pertobatan, pengampunan. Itu lagi. Tapi Allah kita karena terlalu mencintai kita, Dia tetap mengampuni kita. Itu menurut Santo Alfonsus. Tetapi sebelum peristiwa inkarnasi, menurut imajinasi Santo Alfonsus, ada diskusi Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Mereka berdiskusi, harus ada cara yang lain, harus ada cara yang lebih istimewa agar bisa membuat manusia sadar bahwa kita, dalam tanda petik, Allah Tritunggal Maha Kudus sungguh-sungguh mencintai manusia. Lalu mereka memutuskan salah satu dari antara Allah Tritunggal yang Maha Kudus harus menjadi manusia. Itulah bedanya. Misalnya ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Allah memang membantu bangsa Israel ketika mereka dalam pengambaran di padang gurun. Tetapi Allah sendiri tidak berjalan bersama dengan mereka di padang gurun. Allah sendiri tidak pernah merasakan kelaparan dan kehausan seperti yang mereka rasakan di padang gurun. Allah hanya menyediakan mana sebagai roti, juga air dari wadas yang keras. Ketika mereka di pembuangan di Babel, Allah memang kemudian membawa mereka kembali keluar dari pembuangan. Tetapi Allah tidak pernah merasakan menderitanya hidup di pembuangan. Tetapi di zaman perjanjian baru, Allah memutuskan Allah harus menjadi manusia supaya merasakan setiap suka duka hidup manusia.
dari dalam rahim ibu sampai di rahim ibu pertiwi, dari kelahiran sampai kematian. Itulah alasannya mengapa Allah rela mau menjadi manusia. Apa untungnya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Supaya kalau ketika kita dikhianati, ketika kita sakit hati karena dikhianati oleh orang yang kita cintai dan kita berdoa kepada Allah, Allah mengerti. Karena Allah di dalam diri Yesus yang pernah jadi manusia, pernah dikhianati oleh orang yang disayanginya, muridnya sendiri. Ketika kita kelaparan, ketika kita kehausan, dan kita berdoa kepada Allah, Allah mengerti. Karena di dalam diri Yesus, Allah yang menjadi manusia, dia pernah kelaparan sampai mencari makan di buah pohon ara. Ketika kita keletihan dalam pekerjaan, ketika raga kita terasa begitu letih karena begitu banyak beban hidup, dan kita berdoa, Allah mengerti. Karena Yesus pernah mengalami keletihan yang sama, sampai dia harus menghindar pergi ke sumur Yakub untuk beristirahat, dan di sana dia berjumpa dengan wanita Samaria. Dan ketika kita difitnah, dan ketika kita digosipin, ketika kita dituduh atas sebuah kesalahan yang tidak kita lakukan, dan kita berdoa kepada Allah, Allah mengerti. Karena Allah di dalam diri Yesus yang menjadi manusia pernah difitnah dan dijatuhi hukuman mati. Bahkan sampai masuk ke dalam dunia orang mati. Ketika kita manusia selalu menghadapi kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, Allah bahkan masuk ke sana. Supaya kita itu enggak sendirian. Supaya di dalam setiap penderitaan dan beban hidup kita, kita harus selalu ingat, Allah berjalan bersama dengan kita. Saya suka mendengar Romo Robi di kata pengantarnya tadi mengatakan, Bethlehem itu tidak hanya tempat di Israel sana, di dekat Yerusalem sana. Bethlehem adalah juga hati kita. Bethlehem adalah juga keluarga kita. Bethlehem adalah juga paroki kita. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita dirundung duka, marilah kita ke Bethlehem. Karena Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan dia rela menjadi makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum dalam rupa tubuh dan darahnya sendiri. Agar dia benar-benar bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Natal tahun ini memberikan kita pesan indah, pesan mulia, pesan istimewa ini. Bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Yesus yang lahir di Bethlehem 2000-an tahun yang lalu, lahir juga di dalam hati kita, lahir juga di dalam keluarga kita, lahir juga di dalam paroki kita dan di kehidupan kita. Kita tidak pernah sendirian. Maka marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita membaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.
Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaraan Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Umat dimohon menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan keadilan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kita segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terdiri depan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan tangan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian-Mu ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan apostolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka.